lagi Sobat Semanggi University, ketemu lagi dengan saya Dara. Kali ini saya ditemani dengan sobat support kita dari Kota Surabaya Barat, yaitu Mas Yosi. Mas Yosi guys. Kali ini kita masih dalam pembahasan buku Negosiasi Itu Mudah oleh Asti Nusman. Namun kita bahasnya kali ini di bab 6 guys. Sorry. Kita bahas di bab 6, yaitu negosiasi antar bangsa. Sebenarnya di buku ini dituangkan banyak banget bagaimana cara memahami karakteristik masing-masing budaya bangsa. Nah, ini ada Jerman, ada mana ini? Amerika, akan ada Jepang juga. Nah, ini yang terakhir, ini gaya negosiasi orang Jawa guys. Jadi kayaknya kalau kita ketemu sama orang Jerman, Amerika kayaknya enggak ya. Jadi kita skip aja pembahasan negosiasinya, langsung ke to the point, ke orang Jawa alias orang Indonesia. Nah, saat ini mungkin Mas Yosi bisa bagi-bagi atau sharing pengalamannya bertemu dengan customer, bagaimana cara negosiasi dengan customer yang notabene orang Jawa ya. Kita di Surabaya itu memang kebanyakan Jawa sama Cina. Beda suku. Silakan Mas Yosi. Oke, terima kasih untuk kesempatannya. Kali ini saya akan sharing bagaimana negosiasi dengan orang Jawa. Sepengalaman saya untuk negosiasi dengan orang Jawa sendiri itu, yang pertama kita harus menurunkan ego kita sebagai kita yang menginginkan sebuah tujuan atau kita yang punya goals di sana. Kita harus menurunkan ego. Kemudian yang kedua, diri itu kita lebih merendah hati. Jadi saya memposisikan diri saya itu mempunyai tahta lebih rendah daripada si customer. Mau customer itu lebih muda dari saya atau lebih tua dari saya, itu saya memposisikan posisi saya itu lebih rendah dan meninggikan dari customer tersebut. Kemudian yang pasti orang Jawa itu dia suka atau dia senang yang namanya bercanda. Nah, jadi saya memposisikan diri saya bagaimana jika sebuah komunikasi tadi itu sudah mulai memanas atau sudah mulai serius, gimana caranya saya harus mencairkan suasana tadi. Mau itu dibikin jokes model gimana, nah itu nanti tergantung sama siapa lawan bicara saya. Jadi seperti itu. Kemudian ini juga berlaku untuk per daerah masing-masing, Bu. Jadi Jawa sendiri itu ada yang disebut Jawa Etanan. Jawa Etanan itu maksudnya Jawa yang bagian timur, ada yang bagian barat, ada yang bagian tengah dan lain sebagainya. Nah, itu juga mempunyai ciri khas masing-masing, Bu. Jadi kalau semisal untuk Jawa daerah Gresik, kemudian kota Surabaya, kemudian daerah sinilah, itu kita masih bisa nge-friendly-kan diri kita. Maksudnya itu meskipun mungkin kita kalau semisal dikasih bahasa yang kromo inggil halus, itu mereka malah gak nyaman. Jadi mungkin sedikit kita selingi dengan bahasa Surabaya. Misal dipakaikan yang bahasa kromo tapi yang bukan inggil, seperti itu. Nah, kemudian kita bisa menyetarakan posisi kita dengan si customer tersebut. Mau dia lebih tua atau dia lebih muda, ketika nanti ketemu dengan orang yang sefrekuensi Surabaya, itu biasanya kita harus menyetarakan. Atau kalau bisa saya memposisikan diri saya lebih tinggi sedikit daripada beliau. Ya, seperti itu. Jadi ada seolah kita menekan. Nah, itu beda dengan kalau misal kita memposisikan bernegosiasi dengan orang yang daerah barat, ke barat sedikit, misal ke daerah Tulungagung, kemudian daerah Ngawi, daerah Magetan, itu beda lagi. Kita harus apa yang saya
lakukan itu beda dengan yang di Surabaya. Jadi karakter mereka itu lebih minta untuk ditinggikan seperti itu. Pakai bahasa krama. Pakai bahasa krama. Kemudian beda lagi nanti kalau misal kita dengan orang Jawa Tengah. Di Jawa Tengah itu ada bagiannya masing-masing juga. Ada daerah Jogja, ada Sleman, ada Bantul, kemudian ada Solo, ada Semarang. Solo malah halus ya. Betul. Halus ngomongnya. Lebih halus lagi Solo, kemudian Jogja. Kalau Solo itu kita benar-benar kita harus di bawah mereka untuk tahta kita, meskipun kita mempunyai apa ya istilahnya pengetahuan yang lebih tinggi dari mereka, seolah-olah kita jangan sampai meninggikan pengetahuan kita dari mereka. Itu malah nanti jadi nggak deal kalau sama orang yang daerah Solo sama Jogja. Tapi kalau Semarang kita masih hampir mirip dengan gaya bahasa orang Surabaya harus Semarang, meskipun dengan kromo halus kromo idenya, tapi posisi kita bisa disetarakan dengan orang Surabaya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Kalau dari ceritanya Mas Yosi kayaknya lebih mudah kalau Jawanya Surabaya. Betul. Ya, tidak terlalu sulit untuk menyesuaikan sih. Ya, memang kalau di Surabaya itu bahasa Surabaya, karena kita juga sudah menguasai ya. Apalagi kalau yang Surabayanya bahasa Jawanya Jawa Tengah gitu harus pakai promo email. Intinya itu sih kita menyesuaikan supaya customer dengan karakter customer, supaya customer itu juga nyaman sama kita juga gitu sih. Namun kalau kita ngomong ke bahasa Jawa itu memang yang pertama yang mesti diunggulkan itu tata krama ya. Betul. Tata krama ngomong unggah-ungguh. Ya. Kalau udah klik di situ unggah-ungguhnya udah benar, itu biasanya untuk mengatakan iya itu sangat mudah banget gitu. Kalau ada beberapa mungkin kelemahan orang Jawa yang mesti kita manfaatkan ya, kita sebagai sales kita manfaatkan untuk negosiasi adalah itu sungkanan. Karakter orang Jawa itu udah nggak bisa dipungkiri sungkanan. Kalau misalkan ada customer datang terus kita bukain semuanya itu sudah pasti dibeli gitu. Apalagi duduk terus kita kasih minum gitu ya, kasih apalagi ruangannya ber-AC, kita sapa, kalau misalkan membawa anak kita sapa anaknya, kita ajak main gitu, pasti udah seneng banget. Mungkin lihat karakter customer yang sering datang itu kan biasanya seperti itu ya, maksudnya itu orang Jawa. Nah beda lagi kalau karakternya suku Chinese ya, di sini tuh biasanya tuh kita menyesuaikan dengan panggilan ko atau apa yang namanya bahasa uang itu cuan cepat apa sih, saya kurang memahami itu kita juga menyesuaikan. Bahkan even kita ada di WhatsApp gitu, kalau tahu itu customernya Cina itu kita bahasanya menyesuaikan. Tidak jarang juga kadang saya tuh lihat di Google gitu bahasa Cinanya ini apa gitu, supaya customer itu juga nyaman sama kita, merasa satu frekuensi. Tapi masih pernah nggak sih pengalaman tuh kalau dari sulit ngedil kan, atau sulit apa ya namanya komunikasi sama orang Jawa gitu, kalau misalnya dari Mas Yosi sendiri kan di divisi support ya, ada nggak sih kesulitan komunikasi sama orang Jawa kalau misalkan mensupport kendala? Untuk kendalanya support sendiri sebenarnya itu kembali lagi ke bahasa tekniknya ya. Kan kita seperti sebuah produk itu untuk manual booknya itu lebih prefer ke bahasa Inggris. Semisal itu kita yang paling mudah itu scanner itu kan scanner itu bahasa Inggris. Aslinya kalau kita bahasa Indonesia kan itu pemindai. Kesulitannya di sana. Kadang kalau sama orang Jawa itu mintanya itu bahasa paling sederhana. Nah, sedangkan kita sebagai teknisi yang kita makan sehari-hari itu ya itu bahasa tekniknya. Jadi ya kita mungkin kita harus ngolah katanya apa ya kira-kira yang ini bisa paham ya bahasanya. Jadi itu yang tersulit ya. Itu yang tersulit.
mentranslate antara bahasa teknis ke bahasa Jawanya mereka bahasa sehari-hari mereka supaya mereka juga. Tapi benar loh guys, kalau dari divisi support sendiri tuh tapi kayaknya yang paling sulit itu daerah luar pulau gitu ya. Lebih luar pulau. Nah itu biasanya gini, kalau kebanyakan kalau orang Indonesia sendiri itu mereka itu mungkin maksudnya seperti A, tapi bahasa yang dipakai itu kadang kita sendiri mencernanya itu jadi B. Iya. Nah makanya itu paling sering saya minta, Pak, kendalanya itu sebenarnya apa sih? Sama videonya aja, saya tahu. Iya benar. Jadi kalau udah kayak gini guys, itu saran dari kita sih, mending itu langsung ditelepon. Ya. Kalau via WA itu udah pasti banyak missnya kemana-mana. Bahkan baru saya alami kemarin gitu ya, kayak di printer CKR 805 gitu. Itu kan notabene orang Makassar ya, bahasanya tuh iya mbak kayak gitu ya. Via WA itu aja saya memastikan untuk ekspedisi itu saya WA-nya 4 kali. Maksudnya gini, gimana Pak? Iya, benar ya Pak, pakai pesawat. Ini benar ya Pak, tidak di packing kayu, untuk membuat sure bahwa WA ini yang dimaksud apa sih? Itu saya 4 kali mas. Jadi memang lebih baik dari, ya memang itu yang pertama kalau misalkan harus terpaksa komunikasi via WA karena di luar pulau juga sulit sinyal dan sebagainya, itu mending kita make sure dan ke SPOK-nya itu kita ke lebih kita yang menata. Iya, lebih nata biar lebih jelas. Benar ya pakai pesawat. Benar ya Pak, ini tidak usah packing kayu, dikirimnya via pesawat. Ya, kayak gitu tuh keterangannya itu jelas supaya yang di sana juga pasti tinggal jawab iya. Enggak, jangan kata-kata menggunakan kata-kata ambigu yang mereka jadi menjawabnya makin bingung. Iya, intinya gitulah. Kita ini sebagai penjual atau retailer, entah itu seorang sales ataupun support, dan negosiasi itu juga sangat penting sekali ya. Bukan justru malah di divisi support itu sendiri itu lebih sulit saya rasa daripada sales. Kalau sales ketemu datang gini, mau ini enggak, kalau nggak mau ini ya udah adanya ini gitu, itu barangnya. Tapi kalau support itu ke solusi. Dan bahasanya pun yang seperti Mas Yosi bilang tadi, itu bahasanya itu baku. Seperti itu ya. Jadi kita harus mentranslate antara bahasa baku dengan bahasa yang bisa dipahami oleh mereka. Jadi intinya yang di buku ini adalah kenapa ini di-sharing adalah supaya untuk mempermudahkan kita teknik negosiasi ya kita ya. Kita di sini masuk buku loh orang Jawa ini. Ya, di sini karakteristik orang Jawa, kita sebagai orang Jawa tuh harus paham atau harus tahu karakteristik orang Jawa itu seperti apa gitu ya. Nanti kalau orang Jawanya sudah oke, kita bisa ke suku-suku yang lain gitu sih. Ada tambahan mungkin Mas Yosi? Sudah. Oke, saya rasa cukup ya untuk negosiasi kali ini di bab 6. Nanti sampai jumpa di bab 7 ya, bab selanjutnya. Jika nanti ada yang ditanyakan atau ada yang perlu ditambahin, silakan komen di bawah ini. Oke, terima kasih. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.